TWS ini adalah satu TWS dengan fitur terlengkap yang gue pernah coba. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk Edifier Neo Buds S. Sebelumnya thank you dulu untuk Bro Wildan yang udah kirimin TWS ini ke gue untuk di review, dan harganya di marketplace sekarang sekitar 2 jutaan dan menggunakan single dynamic driver and one balancer major dari Sonyon. Dan gimana kah suaranya? Seperti biasa gue akan review performa dari TWS ini mulai dari build, feature, apps, dan juga suaranya. Secara tampilan buat gue TWS dan case ini cukup berasa keren, somehow mengingatkan gue sama sports car mungkin karena potongannya yang rapih, cukup pipih begini, lalu ada bagian yang matte dan juga glossy, tapi semuanya terbuat dari plastik. Dan bagian belakang ini kalian dapetin charger USB Type-C. Di sini ada lighting indicator, dan inilah TWS-nya, TWS piece-nya. Ditambah kalau untuk button di sini untuk reset, jadi resetnya gampang banget, tinggal ditaruh di sini, lalu kemudian kalian klik berapa lama sampai ada lightingnya nyala. Nah, ini berarti dia sudah di reset mode. Jadi tinggal reconnect lagi untuk device yang kalian yang mau dan sudah bisa dipakai langsung. Untuk earpiece-nya sendiri kelihatan cukup, sekali lagi, masih kesannya seperti sports car buat gue. Cukup pipih-pipihnya begini, rapihnya ini bagus, dan mereka sangat ringan. Secara ergonomis gue bisa pakai TWS ini selama berjam-jam. Ini bener-bener nggak ada yang bikin sakit atau gimana-gimana, simply enak banget. Secara fitur ada banyak, cuman gue bakal jelaskan yang penting-pentingnya aja. Mulai dari drivernya sendiri, dia menggunakan hybrid driver, jadi satu dynamic driver dengan satu balancer major, dan juga punya active noise cancelling sampai minus 42 decibel, dimana itu cukup besar. 25 hours playtime ditambah dengan fast charging, jadi dia juga bisa kalian pakai dalam waktu yang lama. Gue nggak nge-charge sekitar 4 hari 5 hari, dan gue bisa pakai sehari-hari sekitar 3-4 jaman. Cukup nice lah pakainya ini. Lalu kemudian juga dia punya ultra low latency untuk gaming. Dia ada gaming modenya, dimana gue udah coba juga untuk main beberapa game. Memang nggak sempurna, tapi at least dengan gaming mode ini cukup mendekati ketika lu dengar suara tembakan. Secara visual sampai kedengarannya itu bedanya sedikit sekali. Dan dia juga punya IP54 water resistant, dimana dia sudah water splashing from any angle, resistant, jadi kena cipratan air dari manapun, dan juga dust resistance, jadi kena dust, debu, itu juga aman. Selain itu dia juga punya fitur yang banyak banget ada di aplikasinya. Juga untuk aplikasinya namanya Edifier Connect, bisa ditemukan di Play Store ataupun Google Play. Nah, ini dia tampilannya. Di sini ada beberapa bagian yang bisa kalian atur, mulai dari normal mode, high noise cancellation, low noise cancellation, segala macam itu bisa ada di sini semua. Kalau kalian juga mau atur untuk EQ, ada dynamic mode dan classic mode, atau bisa kalian customize sendiri. Tuh. Dan untuk gamingnya bisa ada gaming off and on. Dan juga menariknya lagi, kalian bisa mengatur untuk warna dari kotaknya sendiri, tapi emang harus TWS dimasukin dulu. Satu lagi yang gue suka adalah dari short controlnya. Lu tinggal swipe down, lalu kalian bisa temukan Edifier Neo Buds S di sini, dan langsung bisa pilih mau noise cancellation yang mana, bahkan mau gaming on ataupun mau equalizer on, semuanya bisa diatur shortnya dari sini saja. Untuk ngatur kontrolnya juga gampang banget, tinggal pencet setting di atas, lalu bisa, kalian bisa juga lihat lagi user manualnya seperti apa, dan control setting di sini. Kalian mau yang kanan, mau yang kiri, untuk double tapnya apa, triple tapnya apa, itu sangat mudah diatur. Bahkan sensitivitasnya juga bisa diatur. Find my headphones untuk searching apabila hilang, dan prompt volume, juga power volume, segala macam ada di sini. Banyak banget kontrol yang bisa dipakai dari application Edifier Connect ini. Untuk warnanya sendiri seperti yang gue tunjukin tadi, bisa diatur-atur, dan buat gue warnanya keren banget. Ini ada warna kuning, warna hijau juga, tapi gue sendiri sih mungkin pakai warna ungu ataupun warna putih, itu yang favorit gue. Tuh, keren, bahkan gerakannya, sasinya kesannya mewah. Tes 1 2 3, ini suara dari Edifier Neo Buds S. Gimana kalau soal suaranya? Jelas IM ini adalah IM yang punya dua settingan utama. Selain ya, kalian bisa EQ dari aplikasinya sendiri. Cuman kalau by basic setting, dia ada pilihan dynamic ataupun classical. Terlihat secara frequency response, yang dynamic punya frequency response lebih V-shape, di mana di area mid bass-nya lebih kurangin tapi sub bass-nya tetap tinggi. Kemudian upper mid to treble-nya lebih naik, sementara yang di classic mode kelihatan lebih warm dan lebih tebal. Dia lebih full di area lower
mid range to mid bass sampai bassnya, dan sementara upper mid range to treble-nya lebih turun. Jadi dia punya dua pengaturan. Yang klasik itu somehow malah lebih warm, yang dynamic simply lebih V-shape. Mulai dari low frequency, AM ini punya bass yang cukup tebal dan cukup nampol sampai nada bawah, tapi yang gue ngerasa di sini ada kurang tight. Dia jadi lu bisa dapetin tebelnya itu, asiknya itu, tapi untuk lagu-lagu yang butuh speed, yang butuh kecepatan tempo deg gitu, di sini agak terlalu lambat, tapi setidaknya lo bisa dapetin megah dan juga lo bisa dapetin tebelnya itu. Kalau misalnya di classic mode berasa lebih tebel. Kalau gue pribadi lebih suka yang dynamic mode karena gue lebih bisa dengerin fokus ke sub bass daripada mid bassnya. Overall buat kebanyakan lagu untuk pop atau EDM, gue ngerasa fun banget untuk di TWS ini, kerasa full dan asik. Untuk mid range-nya lumayan recessed, dia tidak terlalu maju. Jadi mungkin kalau kalian suka vokalan, ini mungkin bakal kecewa di sini karena vokalnya itu agak mundur dibandingkan posisi bass ataupun treble-nya. Untuk di classic mode mungkin kerasa lebih tebal dan sedikit lebih maju aja karena vokalnya karena treble-nya diturunin. Cuman tetap aja ini nggak cocok untuk yang benar-benar vokalan banget, enggak. Vokalnya kurang upper mid range elevation-nya. Jadi dengerin vokal-vokal, terutama vokal cewek, agak merasa kurang lepas, kurang bisa ngerasain emosinya di situ. Untuk vokal cowok sebenarnya tebelnya dapet, cuman sekali lagi ada sensasi yang kurang lepas di middle frequency-nya ini. Untuk dengerin piano dan gitar juga gue ngerasa ada sedikit nada yang ketutupan, agak tumpul lah di sini rasanya. Cuman memang di beberapa nada, apalagi yang di dynamic mode itu, vokalnya itu ketika pengucapan S atau C itu bisa dapetin sensasi sibilance karena memang ada treble pick, lower treble pick yang bikin ayam ini jadi kesannya vokalnya sebenarnya nggak tipis, cuman ketika ada pengucapan S atau C itu bisa jadi tipis karena memang itu lebih ke bagian treble-nya sendiri. Jadi vokalnya dapat warna yang agak bright dari treble-nya tadi. Nah, kalau kita ngomongin treble ini lumayan spesifik. Dia pick-nya benar-benar spesifik di frekuensi tertentu. Jadi kalau sebenarnya kalian nggak dapat pick di sekitar 8 kHz-nya, lagunya nggak terlalu nge-pick di 8 kHz, sebenarnya ayam ini bakal berasa ayam yang tebel suaranya. Tapi kalau kalian dapat rekaman yang nggak terlalu bagus, lalu ada pickiness gitu, ada beberapa picky bagian di sekitar middle treble, dengerin simbal ataupun dengerin perkusi atau dengan gitu. Sekali lagi tergantung rekaman. Cuman kebanyakan rekaman buruk gitu ya, atau rekaman yang kurang smooth, bakal jelas berasa bahwa ayam ini agak kasar di frekuensi tersebut. Kalau yang classic mode lebih smooth, kalau yang dynamic mode lebih berasa kasarnya. Tapi di satu sisi, pick ini juga memberikan kesan dia ada openness, kesan sensasi yang terbuka gitu di bagian treble-nya. Dibanding kalau misalnya lu EQ turun banget, ini ayam mungkin bisa, ini TWS mungkin bisa jadi agak dark. Jadi buat gue pick-nya perlu ada, tapi terlalu tinggi untuk di beberapa bagian. Overall secara tonal ya, kalau misalnya kita pakai yang dynamic mode, bisa dikategorikan simple V-shape. Dia punya penekanan di area bass, mid range-nya a bit recessed, treble-nya lagi naik lagi. Dan untuk bagian yang klasik simply warm, tapi ada sedikit treble pick di beberapa lagu mungkin. Overall kalau gue sendiri sih kurang enjoy karena treble-nya itu bukan dari extension, bukan dari kemampuan driver untuk nyampe nada-nada tinggi, tapi di pick di middle treble-nya. Ya bass sama mid range-nya gue nggak terlalu ada masalah sebenarnya. Cuman treble pick-nya itu lumayan mengganggu. Kalau misalnya kalian denger lagu kayak Galway Girl atau dengerin lagu Spy Air yang Beautiful Days, itu jelas banget kerasa pick-nya. Nah untuk technical gimana, buat gue ayam ini punya staging yang agak sempit sih sebenarnya. Jadi nggak terlalu kayak bola gede gitu. Kalau gue dengerin lagu-lagu orkestra macam Two Steps From Hell, gue lebih ngerasa TWS ini punya sensasi kayak kanan kiri aja secara staging, nggak terlalu punya depth. Jadi agak lebar aja, cuman itu pun nggak lebar-lebar banget. Dan kalau kita ngomongin harga 2 juta, ya gue simpelnya ngomong kurang bersaing kalau misalnya kita bandingin sama ayam yang wired. Dibanding TWS lain pun gue ngerasa masih lebih bersih, kayak macem TWS si Hypertech TV itu buat gue lebih bersih dan lebih resolusinya lebih baik. Sementara di TWS ini dia sensasi clear-nya, sensasi clarity-nya itu lebih karena pick treble-nya. Itu bisa kasih dua sensasi. Satu memang kesannya lu dapat pseudo detail, padahal itu adalah treble pick, ces-cesnya lu dapat dimajuin. Padahal itu buat gue cuman ya dimajuin aja di treble pick-nya. Nggak terlalu extended. Masalahnya gue dengerin violin atau flute atau dengerin cymbals gitu, kurang lepas yang ujung-ujung treble tingginya itu. Tapi pedes.
Jadi sensasi detailnya simply karena ada treble pick tadi yang itu buat gue bukan real details gitu jadinya. Overall gue sendiri sih ngerasa di 2 juta secara performa tonal ataupun secara performa teknikal, TWS ini ya kurang. Jelas buat gue masih kurang. Overall tonalnya kurang rapi, terutama peak treble dan juga mid range-nya itu kurang ear gain di area 2-3 kHz yang bikin vokalnya nggak selepas dan nggak semaju yang semestinya aja. Cuman yang gue suka dari TWS ini adalah secara fungsi. Karena gue udah beberapa kali review TWS, ya jujur gue bukanlah orang yang review banyak TWS, tapi gue beberapa kali udah review. Ini adalah TWS dengan fitur paling nyaman yang gue pernah coba. Karena gue pakai ini lalu tinggal tadi shortcutnya tuh gampang banget, tinggal slide down. Bisa pilih mau lagi dia active noise cancelling atau mau dia yang tipe yang ambience mode atau dia mau yang tipe gaming. Gue mau gaming nih, gue tinggal buka gamingnya lalu gue swipe lagi slide down gitu, pilih yang gaming mode. Maksudnya penggunaannya tuh gampang banget karena shortcut tadi dan juga pilihan yang banyak. Bahkan kalau mau nelpon atau mau apa, step controlnya bisa diatur. Overall, kalau misalnya secara suara doang, gue jelas nggak bisa rate ini tinggi karena memang ya secara performa dia kurang bagus buat gue. Tonal balance kurang, technical juga nggak terlalu. Cuman gue nggak bisa bohong kalau gue enjoy memakai TWS ini dalam keseharian gue dengerin lagu-lagu atau apapun ketika ya asal di EQ toh ada aplikasi ada di EQ. Nah, overall gue enjoy lebih karena fungsi, bukan karena suaranya tapi lebih karena fungsi. Ya tapi anyway, gue kasih skor untuk tonalnya segini dan untuk technical segini ya. Gue tahu not really good, definitely not good. Cuman harus gue ngomong secara subjektif karena secara overall penggunaannya I actually enjoy this. Oke, gitu aja untuk review TWS kali ini dan I hope you enjoy this review and see you next time. Bye bye.